kejujuran itu kan sebetulnya salah satu karakter ya yang perlu ditanamkan sejak dini gitu ya kepada anak. Tidak hanya kejujuran ya, pastikan tanggung jawab, kerja keras gitu ya. Kemudian juga disiplinan. Jujur itu adalah bagian dari pemenuhan hak anak untuk dapat tumbuh kembang dengan baik. Dan siapa yang harus memberikan? Yang harus memberikan adalah orang tua, kemudian guru, masyarakat, hulu hilir semuanya harus paralel. Untuk menjadi generasi unggul dan cerdas. Majulah, majulah, Ikatan Dokter PAUD Indonesia. Bersatulah Ikatan Dokter PAUD Indonesia. Indonesia jaya selamanya. Di sebuah taman yang penuh keceriaan, tinggal anak kancil yang baik hati dan jujur bernama Dito. Suatu hari, Dito menemukan kantong yang berisi permen. Dito ingin segera menyimpan kantong permen itu di rumahnya. Tapi dia ingat pesan ibunya bahwa dia tidak boleh menyimpan barang-barang yang bukan menjadi miliknya. Mbak Latri, maaf, kan kita mau mulai nih acara tata YouTube. Yuk kita mulai dulu deh. Lagi asik-asik dengar cerita. Ayo kita mulai saya dulu juga deh. baru tahu ini karangan Rika Sa'diah, mitra kerja saya. Iya. Kita mulai ya. Iya. Hai, halo. Saya Latri Mumpuni dan mitra kerja saya adalah Mbak Rika Sa'diah. Kita dari Ikatan Dokter PAUD Indonesia, IKAT PAUDI. Yang hari ini kita akan membahas tentang jujur. Jujur itu hebat. Ya. Mbak Rika, karena ini buku juga baru saya ketemu hari ini, bisa diceritakan tentang buku ini? Kenapa Rika? Kenapa kancil yang biasa nakal identik dengan nakal, culas, suka mencuri, ketimun dan mencuri yang lain? Kok tiba-tiba di sini diceritakan tentang kancil yang baik hati dan jujur? Maksudnya gimana jujur itu? Iya, oke Mbak Latri, terima kasih ya. Saya sendiri ini hampir lupa nih buku yang udah 2 tahun yang lalu dan diminta juga saya ikut andil lah ya tentang cerita kejujuran gitu. Jadi betul tadi kata Mbak Latri, ya selama ini kan kita tahu kalau yang namanya kancil itu identik dengan ya binatang yang suka mencuri mentimun ya teman-teman ya. Nah, sekarang ini kita sebetulnya harus mencari figur-figur yang memang positif, yang bagus, yang bisa dijadikan contoh gitu. Jadi saya mencoba ya kancil itu tidak identik dengan ya binatang yang suka mencuri. Nah, si kancil ini ya saya kasih nama dengan nama Dito gitu. Jadi perlu juga sekarang teman-teman guru, orang tua juga jangan selalu mengidentikan figur kancil itu adalah binatang yang suka mencuri gitu. Jadi seperti itu sih sederhananya dulu. Iya, jadi kancil yang dulu masa lalu itu adalah kancil yang salah asuhan. Barangkali saat itu kancil belum memperoleh pendidikan karakter, budi pekerti yang luhur tentang bagaimana berbuat jujur. Kita masuk ke berbuat jujur. Kalau kita tarik ke atas, itu jujur itu adalah merupakan bagian dari hak anak, pemenuhan hak anak untuk tumbuh kembang. Bagian dari pemenuhan hak anak untuk dapat tumbuh kembang dengan baik. Dan siapa yang harus memberikan? Yang harus memberikan adalah orang tua, kemudian guru, masyarakat, hulu hilir semuanya harus paralel. Kalau di rumah diajarkan bahwa mengambil benda tadi seperti kancil, menyimpan kantong permen itu tidak boleh di rumah, berarti di sekolah pun juga sama, harus diajarkan tidak boleh menyimpan barang-barang yang bukan haknya. Sama di masyarakat pun juga sama, di tetangga, di lingkungan rumah pun juga sama, harus memberikan pendidikan yang sama bahwa mengambil barang yang bukan milik orang lain meski nemu di jalanan itu tidak baik. Tidak boleh disimpan, jadi harus dikembalikan kepada pemilik. Seperti cerita yang Mbak sampaikan melalui buku tersebut. Jadi harus linear. Ini adalah merupakan pemenuhan hak-hak anak dalam bidang tumbuh kembang. Nah,
Terkait dengan pendidikan karakter, Mbak Rika bisa menjelaskan bagaimana Hmm. mengajarkan kejujuran ini baik di rumah, di sekolah, di dalam masyarakat agar paralel, agar sama persis. Jadi tidak di rumah diajarkan, tidak boleh mengambil menyimpan barang milik orang lain, tapi di mungkin neneknya, kakeknya ataupun di dalam masyarakat nggak apa-apa kalau nemu boleh diambil. Ya. Nah, jadi supaya anak nggak bingung gitu gimana? Ya, oke, baik Mbak Latri, menarik ya tadi yang dijelaskan Mbak Latri. Jadi memang kejujuran itu kan sebetulnya salah satu karakter ya yang perlu ditanamkan sejak dini gitu ya kepada anak. Tidak hanya kejujuran ya, pasti kan tanggung jawab, kerja keras gitu ya. Kemudian juga disiplinan. Tapi tema hari ini kan tadi diawali dengan kancil tadi ya, yang si Kancil yang namanya jujur ya. kancil yang jujur dan namanya kancil itu kebetulan Dito gitu ya. Nah, ternyata memang untuk penanaman karakter ya, kejujuran ini ya sama dengan yang lain. Yang pertama itu adalah harus dikasih tahu secara pengetahuan bahwa jujur itu apa sih nak, diajarkan apa itu kejujuran kepada anak. Kemudian nanti otomatis orang tua atau guru dan lingkungan sekitar ya otomatis harus memberikan menjadikan kejujuran itu pembiasaan dan contoh teladan ya. Nah, Jadi terakhir tidak adalah hanya dikatakan contoh teladan saja bahwa ya, kamu betul. harus berbuat jujur, tapi juga harus diberikan contoh Ya, bagaimana contoh konkret, orang ya. tua berbuat jujur, anak juga berbuat jujur. Jangan sampai nanti kalau ada tamu nanti bilang ibu nggak ada ya. Nah, itu kan sama aja mengajarkan anak untuk tidak berbuat jujur. Nah, itu, ya. Ya. Jadi harus harus betul dikasih tahu, kemudian kita menjadikan kejujuran itu pembiasaan dan kita sendiri harus menjadi teladan dan model bagi anak. Kalau William Corsaro dan juga dalam teori web teori dan juga Uri Bronner itu dalam teori dukungan ekologi sosial adalah bagaimana kita membentuk komunitas-komunitas baik di dalam lingkungan keluarga, sekolah, rumah, bahwa semuanya harus sama-sama memahami tentang pendidikan karakter. Bagaimana menyelenggarakan, bagaimana memberikan contoh teladan bagi anak-anak agar berbuat jujur. Jadi anak-anak tidak bingung di rumah diajarkan apa, di sekolah apa, di masyarakat apa. Itu yang harus kita kuatkan. Dukungan ekologi sosial dan juga jaring laba-laba agar masyarakat, keluarga, dan juga lingkungan pendidikan pastinya membentuk karakter anak agar dapat berbuat jujur. Begitu Mbak Rika? Betul Bu Latri. Jadi memang bicara kejujuran itu ya karena tadi adalah salah satu dari pendidikan karakter ya, harus ditanamkan, harus ditumbuhkan sejak dini. Jadi perilaku-perilaku yang menunjukkan itu tidak jujur itu harus diberitahu dan juga harus diberikan contoh ya, seperti apa. Kalau tadi kan sering lah saya sendiri mendengar ketika misalnya ada anak diminta orang tuanya bilang mama nggak ada ya, padahal mamanya jelas-jelas ada lagi nonton drakor gitu ya. Nah itu adalah jelas-jelas itu menunjukkan perilaku yang sangat tidak baik dicontoh untuk anak. Jadi betul-betul orang tua itu tidak tepat ya menampilkan sosok yang tidak jujur di depan anak. Ada loh regulasinya terkait dengan bagaimana mengajarkan kejujuran kepada anak dalam pemenuhan hak-hak anak, khususnya dalam hak tumbuh kembang. Ini di dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 atas perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 dalam pemenuhan hak-hak tumbuh kembang anak dan hak partisipasi anak. Jadi hak yang kedua dan keempat ini merupakan kewajiban dari orang yang terdekat anak, yaitu orang tua. Pendidik utama adalah orang tua. Kemudian baru guru dan lingkungan masyarakat. Itu memiliki hak-hak, memiliki kewajiban bagaimana mengajarkan dan memberikan contoh teladan kepada anak. Kalau orang tua tidak mampu mengajarkan kejujuran kepada anak, teladan kepada anak, ada tuh sanksi-sanksinya. Ini yang barangkali selama ini masih kita belum abai. Ternyata ada yang memayunginya ya, karena itu adalah hak anak diberitahu ya untuk diajarkan. Kalau anak-anak tidak kalau anak-anak kemudian melakukan perbuatan yang tidak benar, misalnya tadi mengambil barang-barang yang tidak hak,
1, 2, 3, 4. Ini adalah kue yang berwarna hijau karena baju saya hijau. Jadi saya boleh mengambil 4. Tentu saja tidak. Ini adalah bagaimana kita berlaku jujur. Iya, baik. Oh iya, Mbak Latri. Saya jadi ingat ya, karena di sini kita membawa berani jujur hebat ini ya dari KPK nih. Ini, ya ini. Jadi ini juga menunjukkan ternyata KPK sendiri itu dengan slogannya berani jujur hebat ini menunjukkan bahwa karakter jujur itu penting untuk diajarkan, mengingatkan ya KPK itu bahwa ayo semuanya harus memberikan contoh karena karakter yang paling diutamakan itu adalah kejujuran. Karena menurut KPK itu katanya kejujuran itu adalah inti dari karakter. Ketika anak itu jujur, pasti dia tidak akan melakukan korupsi. Gitu, karena kan kejujuran itu Korupsi sama pengertiannya tadi ya, dari hal yang sederhana. Ya, betul, ya. Kalau kita Jadi, turunkan korupsi itu seperti apa? Korupsi kalau untuk penyampaian kepada anak pastinya ini ada kue 1, 2, 3. mengambil, Di sini mengambil. Saya, Mbak Rika, ada Mbak Yesi, ada Mas Dito, ada Ibu Ros. Berarti kan 1, 2, 3, 4 harus dibagi 4. Nggak mungkin kalau karena saya hijau kemudian saya ambil 4. Ini adalah bentuk-bentuk kejujuran dari di dalam lingkungan keluarga. Karena saya jujur, saya boleh dong pakai ya. Boleh sekali. Karena ini ya, saya juga betul-betul ternyata KPK sendiri sangat menanamkan bahwa kejujuran itu penting loh oleh kita orang dewasa gitu. Iya, dan saya bangga bahwa pendidikan karakter khususnya kejujuran sebagai tiang dari karakter kita diajarkan sejak usia dini. Cantik sekali. Saatnya kita sekarang ngopi dulu ya, ngopi pintar. Saya jadi percaya diri, saya pakai pin jujur. Yuk, kita ngopi dulu yuk, Pak Latri. Mbak Rika, lucu juga ya kita bicara dari buku cerita tentang kancil yang identik dari suka memiliki karakter yang tidak baik, mencuri dan juga culas, curang. Kemudian sekarang kancil telah bermetamorfose menjadi kancil yang memiliki budi pekerti luhur, yang jujur. Kemudian kita bisa cerita juga tentang William Corsaro, Uri Bronfenbrenner, bagaimana mengajarkan dukungan ekologi sosial dan juga jaring-jaring agar menjaga anak-anak tetap berperilaku terjaga, jujur. Ini merupakan karakter yang sangat luar biasa. Pilar utama seorang anak untuk dapat tumbuh kembang, terpenuhi hak-haknya sebagai seorang anak yang untuk dapat tumbuh kembang, ini adalah kejujuran. Mengajarkan kejujuran sejak usia dini. Nah, Mbak Rika bisa menambahkan contoh-contoh tentang bagaimana mengajarkan, bagaimana dukungan ekologi sosial ini dapat menstimulasi anak untuk berbuat jujur? Ya. Oke, baik Mbak Latri ya. Tadi kita juga udah banyak sekali ya tadi yang udah diobrolkan ya. Jadi kalau saya menambahkan sedikit aja. Jadi kan kita ini ada perilaku, ada juga kejahatannya. Misalnya gini, kalau KPK itu kan dia mengatakan bahwa korupsi itu beda dengan perilaku koruptif katanya. Jadi ketika orang itu akan korupsi itu diawali dengan perilaku koruptif. Nah, salah satunya adalah ketidakjujuran gitu loh. Itu adalah cikal bakal seseorang yang akan nanti pasti melakukan korupsi karena dia terbiasa oleh orang tua dibiarkan untuk tidak jujur. Misalnya tadi kan anak jelas-jelas dia nyontek tapi justru disupport oleh orang tua gitu ya. Nah, disinilah pentingnya guru dan orang tua itu ya tanamkan bahwa itu adalah perilaku yang tidak baik gitu. Jadi contohkan, beritahu bahwa menyontek itu adalah hal yang tidak baik. Itu adalah perilaku yang tidak boleh dilakukan karena menyontek itu adalah mengambil hak orang lain, orang yang udah belajar. Dia kok jadinya mendapat nilai yang tidak baik. Kalau kamu misalnya karena nyontek jadi nilainya baik, otomatis kan itu merugikan teman kamu yang belajar dengan baik. Mencontek gitu. adalah tujuan untuk mencapai tujuan agar nilainya baik. Sementara pendidikan karakter, kejujuran adalah mengajarkan proses untuk menjadi baik. Jadi bukan lagi tujuan nilainya harus 10, tapi adalah proses untuk menjadi
baik. Ini adalah merupakan satu hal yang utama. Betul. Jadi orang Ya. tua pun juga sama-sama ya harus Ya. belajar Ya. untuk dapat menanamkan kebaikan-kebaikan kepada Ya. anak. Jadi memang gini sih, Mbak Latri, Termasuk ya, rakus, tamak. iya, itu perilaku-perilaku yang betul-betul ya tidak baik itu merupakan cikal bakal mereka nanti melakukan hal-hal yang tidak baik ya. Salah satunya adalah korupsi tadi Ya. gitu loh. Kalau kita turunkan kepada anak-anak, korupsi itu apa? Contohnya kalau kita makan, kalau dibiasakan di rumah makan itu secukupnya, jadi anak-anak mengambil sendiri, bukan orang tua mengambil makanan untuk Ya, anak, tidak mengambil berlebihan, sesuai dengan kebutuhannya, kemudian piringnya habis. Piringnya habis, makanannya habis. Nah, itu adalah merupakan salah satu bentuk bagaimana mengajarkan kepada anak untuk bertanggung jawab atas makanan yang diambil dan kemudian dihabiskan. Ya. Sehingga mencukupi untuk dirinya sendiri, anak jujur pada dirinya sendiri. Sehingga pada saat anak-anak dibawa ke kondangan juga sama. Yang diundang adalah ayah ibu. Kemudian membawa anak-anak. Ini orang tua juga mengajarkan ketidakjujuran kepada anak. Membawa anak-anak, yang diundang adalah ayah ibu. Membawa anak-anak artinya adalah beban kos bagi yang mengundang. Dan kemudian sering kita temui bersama mengambil makanan di luar porsi yang sewajarnya. Akhirnya bersisa dan diletakkan di mana-mana. Ini adalah merupakan salah satu benih-benih perilaku korupsi. Betul. Karena mengkorupsi makanan-makanan yang terlalu banyak. Walaupun tidak dimakan, tapi justru itu merupakan bibit-bibit scarcity syndrome. Bahwa pada saat melihat makanan berlebihan, bukan mengambil secukupnya, tapi mengambil sebanyak-banyaknya. Itu adalah satu perilaku yang nantinya setelah dewasa, ataupun nanti terbawa sampai dewasa, menjadi tamak, menjadi rakus, kemudian mengambil banyak yang bukan menjadi haknya. Ini adalah perilaku korupsi. Saya mungkin ini baru keingetan terkait dengan lampu merah, misalnya menyerobot lampu merah, itu kan juga sebetulnya yang bisa dicontohkan kepada anak bahwa kita tidak boleh menyerobot lampu merah, gitu ya, mengajarkan bahwa ya kalau lampu hijau baru boleh kita jalan, kalau lampu merah ya berarti kita stop, gitu ya, karena kita akan merugikan orang lain dan akan membahayakan orang lain. Nah, itu adalah salah satu contoh juga mengajarkan kejujuran kepada anak. Ketika misalnya pengalaman dulu anak saya masih kecil ya, tanpa sengaja saya mendengar gitu, bilang ibunya nggak ada padahal dia lagi nonton drakor gitu ya, bilang mama lagi nggak ada gitu ya, padahal lagi lihat, atau ada tapi tetap lagi tidur katanya, padahal dia sebetulnya lagi nonton drakor. Nah, itu juga adalah contoh-contoh perilaku yang tidak jujur ya, yang perlu kita ya tidak bolehlah dicontohkan kepada anak. Sehingga nanti anak kalau udah melihat seperti itu kan pasti akan masuk ke dalam memorinya, sehingga ya perilaku memori jangka itu, panjang ya, yang betul, akan makanya akan mendarah daging pada diri anak. Anak karakter ya. Gitu. Dan jadi juga ini itu loh Mbak Latri, memang kita ini betul-betul harus jadi panutan, modeling bagi anak, role model. Nah, itu dan itu kita mau nggak mau ya guru dan orang tua itu harus bersinergi. Ketika misalnya di sekolah itu lagi ditanamkan tentang ya tadi karakter kejujuran, ya otomatis harus dikomunikasikan, dilanjutkan di rumah. Jadi ada ngobrol antara guru dan orang tua gitu untuk bisa melanjutkan penanaman karakter yang sedang dilakukan di sekolah, misalnya itu ya tadi kejujuran tadi. Jadi harus ada ya tadi yang teori apa itu dukungan sosial itu ya, dukungan ekologi sosial dan jejaring web teori gitu dari Corsaro. Ya, termasuk William Corsaro. Ya. Ini buku-buku tentang bagaimana mengajarkan satu hal kebaikan, pendidikan karakter bagi anak, khususnya kejujuran. Ini ternyata di sini ada banyak sekali selain buku yang dibuat oleh Mbak Rika ya. Tadi saya lihat ada satu yang sangat menarik, gambar kucing, karena saya suka kucing. Oh iya, jadi gini nih Mbak Latri, jadi ini memang ada beberapa buku ya yang saya buat ya, ada beberapa, dan juga terkait dengan buku yang ditemukan oleh Mbak Latri ini adalah buku yang dibuat oleh KPK gitu ya.
Jadi di sini juga adalah contoh-contoh bagaimana kejujuran itu perlu ditanamkan kepada anak. Nah, ini teman-teman Ikat Paudi, buku-buku dari KPK ini bisa diakses di website KPK ya, dan kita boleh mengambil, mendownloadnya, dan memintanya pun ke KPK itu bisa sekali, diperbolehkan gitu ya. Tapi kalau buku-buku karya saya ini bisa nanti menghubungi saya kalau yang berminat ya. Ini memang buku-buku yang khusus mengajarkan anak-anak untuk berperilaku jujur. Gitu, Ya, bagus ya. sekali. Ya. Ya, saya sangat suka dan ini secara spesifik buku-buku ini mengajarkan karakter Ya. karakter benih baik bagi anak-anak untuk dapat berbuat jujur. Jadi secara langsung ini loh contohnya bagaimana mengaplikasikan berbuat jujur dalam kehidupan sehari-hari. Satu yang bagus, apresiasi buat KPK telah menyelenggarakan buku-buku yang dapat secara mudah digunakan oleh para orang tua dan juga anak-anak dan juga guru bagaimana mengajarkan tentang kejujuran. Dan ada satu buku yang sangat menarik tadi selain buku ini. Oh, saya salah kalau semuanya sangat menarik, tapi bagi saya tadi beberapa yang saya buka di sini, pertama buku gambarnya besar dan kalimatnya sedikit. Ini yang sebetulnya lebih tepat untuk anak usia dini. Jadi seperti ini. Jadi barangkali nanti dapat dipertimbangkan kembali. Kita dapat menulis, teman-teman di Ikat Paudi dapat menulis bersama untuk KPK. Begitu yang baik ya? Ya, bisa kita memberikan sumbang saran gitu ya kepada KPK langsung, itu bisa sekali gitu. Mudah-mudahan nanti kan bisa ada kolaborasi ya mungkin ya ke depannya ya, antara Ikat Paudi dengan KPK dalam menyiapkan, menyelenggarakan atau ya apa ya, yang membantu lah untuk ya, amin ya. Kembali ke laptop tadi, bagaimana kita memberikan contoh pendidikan karakter jujur kepada anak. Bisakah Mbak Rika memberikan contoh-contoh teladan apa yang harus dilakukan orang tua, apa yang harus dilakukan guru, apa yang dilakukan oleh keluarga, apa yang akan dilakukan oleh masyarakat kepada anak-anak, khususnya anak usia dini, agar dapat berperilaku jujur. Karena selama ini kadang-kadang kita melihat kan di sekolah, anak-anak memperoleh tugas prakarya. Beberapa orang tua datang ke saya menanyakan tentang ada koran, ada ini, mau buat apa, buat clipping. Kenapa harus orang tua yang harus mencari-cari bahan-bahan untuk prakarya? Dan kenapa harus orang tua yang membuatkan? Cukup orang tua juga membuat, anak juga membuat. Jadi memberikan contoh itu lebih baik mungkin ya. Mbak Rika bisa memberikan contoh yang lain selain prakarya ya, itu ya. Jadi ternyata bukan hasil karya anak gitu ya, justru malah orang tuanya. Itu kan sebetulnya ya melatih ketidakjujuran itu orang tua seperti itu ya, berarti ya otomatis. Kalau contoh yang lain ya sebetulnya simpel ya, untuk anak usia dini itu ya tidak nyontek mungkin ya, kemudian juga jujur mengembalikan ketika diminta tolong untuk membeli telur misalnya ya, uang kembaliannya jujur dikembalikan kepada orang tua. Jadi ketika anak jujur mengembalikan uang kembalian itu perlu loh diapresiasi oleh orang tua loh, Bu Latri ya. Bagaimana cara orang tua mengapresiasi dan juga itu tadi, kalau anak membuat sesuatu, melakukan sesuatu, apresiasi dari orang tua itu satu hal yang utama, proses yang utama. Saya jadi ingat diskusi Ikat Paudi ngobrol pintar beberapa waktu yang lalu dengan Mbak Diah. Itu menyampaikan bahwa yang utama di sini adalah proses anak-anak menciptakan sesuatu, berkarya, dan juga berbuat jujur sesuai dengan kemampuan dirinya sendiri. Itu satu hal yang sangat keren terkait dengan bagaimana diskusi kita tentang kejujuran ini. Ya. Jadi betul ya, jadi apresiasi itu penting, tapi proses juga sangat penting gitu. Jadi kalau menurut saya sih dua-duanya penting ya. Jadi kalau misalnya tadi pengalaman Bu Latri bahwa justru kan yang namanya apresiasi itu justru kadang-kadang menimbulkan hal yang membuat anak-anak itu mengabaikan proses yang udah dilakukan, karena yang penting kan aku mendapatkan apresiasi gitu ya Bu Latri. Iya, yang penting ya tujuannya, nilainya. Orang tua juga kadang-kadang begitu. Iya, ketika misalnya nih anak melakukan kesalahan tanpa sengaja, dia menumpahkan air dalam gelas gitu ya Bu Latri ya.
Nah, ternyata ketika orang tua itu melihat, itu langsung tidak perlu marah kepada si anak, tapi ajak anak itu komunikasi, ini siapa yang menumpahkan, gitu kan. Sehingga anak itu ketika ditanya dengan cara yang halus, yang tepat, ya otomatis anak itu pasti akan melakukan hal yang positif, yaitu dengan jujur berkata bahwa ya aku tadi menumpahkan air ini Bu, gitu ya Bunda. Jadi nah dari situlah kita langsung mengapresiasi, oh kamu hebat, tapi sekarang kita cari solusinya nih, gimana ini air udah tumpah, yuk kita sama-sama lap. Jadi kita juga carikan solusinya ya. Jadi ketika memberikan anak apresiasi, sekaligus memberikan juga solusi solusi ya, atau membantu mengarahkan membantu anak anak. untuk menyelesaikan Ya, atas apa yang udah dilakukan kesalahannya. kesalahannya. Jadi Di sini tidak di belakang kita ini ada lukisan yang sangat bagus. Ini katakan tadi Dito ya. Dito sedang bermain perahu perahu ya. perahu layar yang dibuatnya dari kulit jeruk Bali dan di dalam Kayaknya ember, ada dan ininya ibunya deh. mengapresiasi bahwa ini adalah bentuk dari apresiasi ibunya kepada anak. Bisa ya dikaitkan dengan ini ya, bisa aja berarti ya. Oke. Jadi apresiasi kepada anak pada saat anak melakukan sesuatu yang bernilai jujur, itu merupakan satu hal yang utama dan harus disegerakan, jangan ditunggu nanti. Atau kadang-kadang orang tua berpikir bahwa kalau kita berikan apresiasi nanti dia sombong, nanti dia songong, biarin aja. Tidak. Kita harus tetap memberikan apresiasi kepada anak. Sekecil apapun nilainya, kita berikan apresiasi. Kita melihat hal yang lebih positif pada diri anak, bukan lagi kepada kesalahannya, tapi adalah proses bagaimana dia belajar dari kesalahannya dan mau minta maaf atas kesalahannya. Minta maaf juga merupakan bagian dari kejujuran. Ya, bisa Artinya dilakukan mengakui ya. bahwa dia melakukan satu hal yang keliru. Jadi sebetulnya kan ketika anak itu juga ya salah satu untuk menanamkan karakter kejujuran anak itu juga ya bisa dengan menepati janji gitu. Karena kalau misalnya kita tidak menepati janji kepada anak, ya otomatis kita juga mengajarkan ketidakjujuran gitu ya berarti ya. Jadi ya otomatis kita ini ketika misalnya memang sudah berjanji dan ternyata kita berhalangan, ya sampaikan kepada anak, Ibu minta maaf, Ibu tidak jadi mengajak kamu misalnya untuk jalan-jalan ke mall, tapi janji Ibu akan mengganti di hari lain. Jadi disampaikan. Ketika kita berjanji ternyata tidak ditepati, ya kita berikan alasannya dan otomatis kita juga harus mengganti. Jadi tidak perlu diabaikan, biarin aja lah gitu ya. Karena anak juga nggak nanya. Nah itu hal-hal seperti itu kan. Kalau Dan bisa orang tua dilakukan. juga satu hal yang wajar kalau meminta maaf kepada anak. Jadi anak-anak juga belajar. Oh, ibuku, orang tuaku bisa minta maaf padaku. Jadi satu hal yang wajar kalau kita segera minta maaf dan tidak mengulangi kesalahan. Iya, Mbak Rika, simpulan diskusi kita hari ini kalau boleh dari Mbak Rika apa? Oke, kalau bahasa kerennya katanya closing statement ya dari obrolan kita ya. Wah, closing statement bahasa keren gitu ya. Oke, kalau dari saya, ya menanamkan kejujuran itu adalah sebuah kewajiban bagi kita sebagai orang tua dan juga pendidik ya. Pendidik itu kan tidak hanya orang tua, guru, dan juga lingkungan di mana anak berada. Kita semua punya tanggung jawab untuk memberikan contoh teladan. Nah, saya ingat Mbak Latri apa yang dikatakan oleh Bapak Wakil Presiden mantan yang pertama ya Pak Muhammad Hatta ya. Dia kan mengatakan bahwa kurang cerdas itu bisa diperbaiki dengan belajar ya, dengan belajar. Kalau kurang terampil itu bisa ditambah dengan pengalaman ya, kalau nggak salah latihan. Tapi tidak jujur itu sudah sulit diperbaiki. Nah, ini adalah statement yang bagus sekali untuk kita sebagai pendidik ya, orang tua dan juga mungkin guru. Ayo tanamkanlah anak kejujuran sedini mungkin. Karena ketika anak tidak jujur, itu akan membawa petaka juga bagi hidupnya kelak. Itu aja sih, Bu Lastri ya. Ya, saya sependapat bahwa kejujuran adalah merupakan satu hal yang utama. Karakter utama bagaimana anak-anak dapat bertumbuh dengan sebaik-baiknya sebagai seorang anak. Dan juga
bukan hanya bertumbuh sebagai seorang anak, tapi juga dapat berpartisipasi atas masa depan. Artinya dia mampu mengarahkan dirinya sendiri menuju masa depan yang lebih baik. Karena dengan kejujurannya tersebut. Satu hal terkait dengan multikulturalisme, tadi beberapa disampaikan dari Mbak Yesi dan Mbak Ros, bahwa penghormatan, penghargaan anak kepada perbedaan-perbedaan, latar belakang teman-temannya, kaya, miskin, hemat, boros, dan sebagainya, itu juga merupakan satu karakter yang baik untuk memupuk kejujurannya. Dia jujur, kekuatan saya, orang tua saya adalah ini. Kekuatan teman saya dengan kemampuan finansial ataupun kemampuan keberadaan hartanya adalah ini. Saya harus mengakui bahwa dia kaya dan saya keluarga yang sederhana. Sama juga, saya tidak memiliki buku yang bagus. Teman saya memiliki buku yang bagus. Saya juara 2, teman saya juara 1 karena dia lebih rajin belajar, karena dia lebih tekun belajar. Saya juara bola nomor 3 karena saya kurang begitu banyak latihan. Teman saya yang juara 1 dan 2 lebih punya keterampilan karena banyak berlatih. Itu juga merupakan salah satu perilaku bentuk kejujuran. Bagaimana menghargai, menghormati kemampuan, kekuatan orang lain, dan bagaimana kita menguatkan diri sendiri. Terima kasih Mbak Rika. Kita Sama-sama. ngopi lagi. Ingat banget ini. Oh, iya. Terakhir saya ingin Jujur mengatakan, itu hebat. Ya, Mbak Rika, kita ngobrol panjang tentang Luar biasa dari ya, mulai buku berangkat. cerita tentang kejujuran. Ini merupakan satu hal yang benih baik bagi kita semua. Jadi untuk selanjutnya kita minum kopi lagi. Kopi lagi dong. Iya, karena memang ngobrol pintar bersama Ikat Paudi ini akan selalu tersedia kopi. Ngobrol pintar bersama Ikat Paudi. Dan jangan lupa like dan subscribe. Komen juga. Oh iya, komen itu satu hal yang utama. Komen apa yang paling baik, tematik apa yang Bapak Ibu inginkan, nanti kita akan coba diskusikan sehingga dapat kita tayangkan di episode yang mendatang. Terima kasih. Mari ngobrol pintar bersama Ikat Paudi. Ikatan Dokter PAUD Indonesia, wadah perjuangan para dokter PAUD Indonesia, mengabdi berbakti untuk wujudkan generasi emas bangsa. Ikatan Dokter PAUD Indonesia, kuatkan kompetensi sumber daya yang berbineka tunggal ika untuk menjadi generasi unggul dan cerdas.